Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang super enak seperti ini. Ini adalah cinnamon roll. Nah, cara bikinnya sangat mudah, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Ini bau cinnamonnya itu pas banget, jadi dia nggak terlalu yang baunya nyegrak gitu. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran nih, apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat cinnamon roll. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama, di sini ada 200 gram tepung terigu protein tinggi. Untuk tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu cakra. Selanjutnya ada 100 gram tepung terigu protein sedang, atau di sini saya menggunakan segitiga biru. Kemudian ada 50 gram gula pasir. Kalau misalkan ingin lebih manis lagi, bisa ditambah. Selanjutnya ada 10 gram susu bubuk. Kemudian ada 50 gram margarin, atau bisa juga diganti dengan butter. 1 butir telur utuh. 1 hingga 1,5 sendok teh ragi instan. Untuk raginya di sini saya menggunakan Saaf instan. Selanjutnya ada setengah sendok teh garam. Kemudian di sini juga ada 100 ml susu UHT full cream. Di sini saya siapin yang hangat. Setelah itu ada 1 sendok teh kayu manis bubuk, 2 sendok makan gula palem, ini untuk campurannya ya. Kemudian ada sedikit margarin untuk olesannya nanti. Nah, itu dia bahan-bahannya untuk membuat cinnamon roll. Gimana, kelihatan kan dari semua bahan-bahannya ini sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya. Nah, yang pertama di sini akan saya bikin bahan biangnya terlebih dulu. Jadi di sini susu UHT-nya itu saya angetin, jadi jangan sampai panas banget karena nanti kalau panas ketika kita campur dengan 1 sendok teh ragi instan, raginya itu bisa mati atau bisa nggak aktif kalau misalnya tercampur dengan bahan yang terlalu panas. Setelah raginya masuk, bisa kita ambil sedikit atau sekitar 1 sendok teh gula pasir. Kemudian ini akan kita aduk rata dan kita diamin dulu sampai dia berbuih kurang lebih sekitar 10-15 menit. 10 menit udah cukup sih. Nah, kalau udah 10 menit, dia nanti mulai berbuih dan itu berarti raginya aktif, bisa kita gunakan. Kalau misalnya dia nggak berbuih, berarti raginya nggak aktif. Kalau misalkan kita nggak usah bikin bahan biangnya, kita udah yakin nih kalau raginya aktif pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, karena ini raginya udah aktif, langsung aja kita bikin adonan rotinya. Kita campurin aja mulai dari tepung terigu protein tinggi, setelah itu tepung terigu protein sedang, kemudian susu bubuknya kita masukin juga. Selanjutnya 1 butir telur, lalu bahan biangnya tadi yang udah kita bikin, kemudian gula pasirnya kita masukin juga. Nah, semua udah masuk bahan-bahannya kecuali margarin dengan garam. Untuk menguleninya, di sini saya menggunakan mixer MX100 dari Mito. Kalau misalkan mau diuleni dengan tangan juga boleh. Nah, kita akan campur atau kita mixer dengan kecepatan sedang sampai semuanya tercampur rata. Kalau kecepatannya terlalu cepat, takutnya nanti tepungnya berhamburan. Kemudian di sini kita masukkan margarin dan garamnya. Selanjutnya ini akan kita mixer hingga kalis. Kenapa margarin dan garamnya nggak kita campurin jadi satu tadi? Karena nanti kalau misalnya ditambahin dengan margarin dan garam, takutnya nanti raginya malah nggak aktif. Jadi kita masukin aja di belakangan biar raginya benar-benar aktif dan bekerja terlebih dulu. Oke, kalau udah kalis dan elastis seperti ini, kemudian kita lihat dulu ya, kita ambil sedikit. Kalau dia udah mulai kalis, dia direnggangin kayak gini sampai tipis, nggak mudah sobek. Sampai dia mulai transparan gini, tapi dia nggak mudah sobek. Nah, kayak gini, berarti ini udah pas, udah siap untuk kita olah. Untuk adonannya ini akan saya keluarin dulu karena ini tempatnya mau saya diemin di sini aja. Di sini wadah untuk mendiamkannya akan saya oles dengan sedikit minyak supaya nanti ketika mengembang dia nggak menempel ke bagian samping-sampingnya. Kemudian ini adonannya akan saya bulet-buletin aja semuanya di satu titik.
Setelah itu saya taruh di wadahnya. Kemudian ini akan saya diamkan selama kurang lebih 45-60 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan aja dengan suhu udara masing-masing di daerah teman-teman ya. Kebetulan di sini lagi panas banget, jadi saya membutuhkan waktunya hanya sekitar 45 menit. Dia udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita kempisin dulu adonannya, kita keluarin udaranya, benar-benar kita keluarin, dibejek-bejek aja, ditinju-tinju biar benar-benar keluar untuk udaranya. Nah, di sini saya ulenin sedikit gini bentar supaya udaranya benar-benar keluar. Kalau udah selesai kita keluarin udaranya, langsung aja di sini akan kita gilas sampai dia berbentuk persegi boleh, persegi panjang juga boleh. Nah, pastiin ya samping-sampingnya juga lurus. Pokoknya nanti dia lurus kayak gini. Kemudian ini akan kita bikin taburan untuk di bagian dalamnya. Pertama kita masukkan 1 sendok teh kayu manis seperti ini, kayu manis bubuk. Kemudian gula palemnya kita masukin sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu gula pasirnya kita masukin juga sebanyak 2 sendok makan. Lalu ini akan kita campur rata. Kalau misalnya ingin lebih harum lagi, biasanya kan kualitas untuk kayu manis bubuknya itu beda-beda. Kalau misalnya kayu manis bubuknya kurang berasa, bisa juga untuk ditambah. Nah, kalau udah seperti ini udah siap nanti untuk kita taburin. Tapi sebelum itu, di adonan rotinya kita olesin sedikit aja dengan margarin, jangan terlalu banyak, sedikit aja, supaya nanti untuk taburan kayu manisnya itu lebih nempel. Jangan terlalu banyak ya untuk margarinnya. Nah, kalau semuanya udah kita olesin dengan margarin, langsung aja kita taburin kayu manis, gula palem, serta gula pasir yang tadi udah kita campurin. Kalau udah selesai semua kita taburin, kemudian ini akan kita gulung, pastikan rapet dan semua sisinya sama ya. Kita gulung aja perlahan, samping-samping. Ini benar-benar harus telaten banget kalau misalnya pas gulung-gulung kayak gini. Pastiin samping-sampingnya itu sama rata, seperti ini ya. Ini benar-benar harus sabar banget. Nah, bagian terakhir di bagian ujungnya ini nanti akan saya cubit-cubit. Setelah itu kalau udah seperti ini udah siap untuk kita potong-potong. Bagian sampingnya ini akan saya potong dulu biar nanti rata aja untuk besarannya. Nah, ini akan saya pinggirin dulu. Kemudian di sini akan saya bagi sekitar 16. Tapi kalau misalkan ingin lebih besar lagi, ingin lebih panjang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa dibagi menjadi 12. Tapi kalau di rumah biasanya akan saya bagi menjadi 16. Itu porsi yang pas untuk saya dan di rumah. Nah, untuk memotongnya di sini biar lebih rapi, gunakan benang yang bersih ya, benang baju kayak gini. Kemudian langsung dimasukin, setelah itu kita tarik aja. Kita tarik silang seperti ini. Nah, biar lebih mudah, lebih baik tadi kayak gini ya, ditandain dulu dengan pisau supaya nanti kita lebih mudah untuk memotongnya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Kita taruh di bawahnya, kemudian kita silang aja, nanti udah kepotong dan rapi banget kayak gini. Untuk hasilnya ini akan saya taruh di loyang aluminium foil seperti ini. Ini ukurannya adalah 20 x 20. Tapi sebelum itu jangan lupa mengolesi aluminium foilnya menggunakan margarin. Nah, kalau udah tinggal kita tata-tata aja di sini. Nah, ini adalah hasilnya pinggirannya nih. Bagian pinggirannya, pinggir kanan dan pinggir kiri saya satuin aja tetap. Jadi tetap saya panggang biar nanti tetap bisa dimakan. Kemudian ini kita akan diamkan selama kurang lebih 45-60 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih dia nanti seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini udah siap untuk kita panggang. Jangan lupa ovennya udah kita panasin dulu di suhu 200 derajat Celcius kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai suhu di dalam ovennya ini udah bener-bener mulai stabil. Kalau udah stabil baru kita masukkan roti yang udah kita bikin tadi. Kemudian cinnamon rollnya ini kita akan panggang di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20-25 menit menggunakan api atas dan bawah. Sesuaikan aja ya. Nah, kalau udah selesai ini bisa kita angkat, kemudian bisa kita sisihin. Nah, ini dia cinnamon rollnya udah jadi. Ini beneran enak banget, rasanya luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin.
Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita cicipin aja. Di sini akan saya ambil satu bagian ya. Kita lihat bagian bawahnya, atau saya ambil yang ini dulu. Yang satu ini kita lihat bawahnya. Nah, bagian bawahnya nggak kering sama sekali. Kayak gini. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa ditambahin topping aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin topping sesuai selera teman-teman. Ini tambah enak lagi. Ini enak banget. Lembut. Oke, saya akan cobain yang di sebelah sini ya. Sama, ini bagian bawahnya juga. Wow, lembut banget. Wow. Ini bagian bawahnya juga dia nggak terlalu kering. Pas, keringnya itu pas. Nih. Tuh. Kayu manisnya itu berasa. Bukan yang berasa yang kayu manis menyengat gitu, enggak, tapi ini rasanya benar-benar pas, kombinasinya pas, sama gula palemnya juga pas banget. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin cinnamon roll ini di rumah, karena ini enak banget. Caranya juga mudah, bahannya juga mudah ditemuin di sekitar kita. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.